Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu. Kali ini kita akan memikirkan satu topik yang baru, pengetahuan yang menyelamatkan. Saudaraku, kata pengetahuan seringkali menjadi satu kata yang oleh banyak orang Kristen menjadi alergi. Karena seringkali kita menemukan statement-statement dari banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang mengatakan, jangan pakai otakmu, tapi pakailah imanmu. Mengkonfrontasi iman dan pengetahuan sungguh sulit untuk dimengerti. Mengkonfrontasi dan meniadakan pengetahuan, bagaimana cara memahami? Entah apa yang ada di benak setiap mereka yang berkata, tapi satu hal yang pasti, Alkitab mengatakan justru pengetahuan menjadi sesuatu yang berasal dari Tuhan. Nah, mari kita melihat Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudaraku yang kekasih, menjadi sangat menarik untuk kita pikirkan pertama-tama. Pengetahuan bersumber dari Tuhan. Nah, coba pikirkan baik-baik saudaraku. Bagaimana ada sebuah pengetahuan tanpa Tuhan? Saya kira Ibrani sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Ketika dalam Ibrani pasal 11 ayat 1-3 dia membicarakan tentang iman. Ya, bagaimana dikatakan apa yang kita telah ketahui dari apa yang tidak kita lihat. Yang kemudian kita tahu, itu dikatakan iman. Artinya saudaraku, pertama-tama pengetahuan ada karena kasih dan kuasa Tuhan dalam konteks penciptaan. Ya. Nah, penciptaan adalah apa? Kita tidak tahu apa-apa. Tetapi karena iman kita mengerti alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Awas. Oleh iman kita mengerti alam semesta dijadikan oleh Allah. Kata iman itu memberikan satu gambaran yang jelas tentang iman. Tapi kata mengerti itu tentang sebuah yang kemudian kita tahu atau kita pahami. Itu kan mengerti. Maka iman dan mengerti di sana menjadi suatu knowledge atau suatu pengetahuan yang diproduksi oleh iman kepada Tuhan. Maka Amsal tidak salah pada waktu dia mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, jadi saudara, Tuhan menjadi sumber dari segala pengetahuan karena Tuhan yang menciptakan alam semesta. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, lalu keenam jadilah manusia. Bagaimana kita tahu sesuatu telah jadi sebelum kita jadi? Karena kita jadi hari yang keenam. Secara logika, tentu yang kita tahu adalah hari ke-7 dan selanjutnya. Putaran kedua menjadi minggu kedua, kan begitu. Mana kita bisa tahu hari pertama sampai hari kelima pada minggu yang pertama? Karena kita belum ada. Tetapi kemudian kita menjadi tahu dan kita mengerti apa yang terjadi. Karena apa? Karena Tuhan. Takut akan Tuhan memberikan pencerahan. Takut akan Tuhan menggambarkan orang beriman. Maka dikatakan iman memberi kita pengertian karena iman kepada Tuhan. Orang beriman takut Tuhan. Takut Tuhan, Tuhan kasih tahu apa yang perlu kita tahu. Sehingga kita mempunyai tahu. Ya. Perhatikan kalimat ini. Tuhan kasih tahu apa yang kita perlu tahu. Sehingga kita mempunyai tahu. Jadi, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan menjadi permulaan dari sebuah pengetahuan. Semua yang ada di Alkitab kalau saudara baca, itu kan ekspresi dari iman, maka kita tahu. Hari pertama, kedua, dan kelima seterusnya. Ketika Musa menulis kitab Kejadian, dari mana dia tahu? Nah, kita menyebutnya sebagai inspirasi. Bagaimana Tuhan mengatakan kepada hambanya untuk menuliskan apa yang perlu dituliskan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan pilih Musa? Jelas karena bukan Musa berani melawan Tuhan kan? Pasti karena Musa takut akan Tuhan. Maka Musa yang takut akan Tuhan dipilih Tuhan untuk menceritakan, menuliskan apa yang harus disampaikan. Ini menjadi penting. Kalau kita tanya lagi, mengapa Musa yang dipilih? Kan banyak orang-orang Israel lain. Bagaimanapun, secara nalar sederhana sekali. Karena di antara orang Israel, yang paling punya kompetensi yang bagus adalah Musa. Dia pernah tinggal di istana, terdidik luar biasa. Jadi Tuhan juga menghargai sebuah pendidikan. Tuhan juga menghargai sebuah kecerdasan. Dan Tuhan memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena toh semua kepintaran, toh semua kecerdasan berasal dari Tuhan. Dan itu anugerah Tuhan. Masa iya Tuhan tidak menghargai apa yang dibuatnya? Kan tidak tuh. Nah, jadi saudaraku yang kekasih,
takut akan Tuhan ketika dikatakan menjadi permulaan pengetahuan, ini menjadi perlu untuk kita pikirkan sama-sama. Maka takut akan Tuhan yang memberikan kepada kita pengetahuan menjadi sangat luar biasa. Nah, ini pengetahuan yang selalu mengikat seluruh apa yang kita tahu untuk kembali kepada sumber dari mana kita tahu, yaitu Tuhan. Ya, nanti kita akan membicarakan pengetahuan yang dari dunia misalnya. Apa bedanya? Tetapi saya akan konsentrasi dulu dalam pengetahuan yang dari Tuhan. Itu sebab dalam pengetahuan yang dari Tuhan, kita tahu alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Kita tahu alam semesta dijadikan oleh Tuhan. Dan kita tahu alam semesta ini bukan saja dijadikan oleh Dia, tetapi dipelihara oleh Dia. Sehingga di dalam pengetahuan akan itulah hati kita merasa teduh, tenang, percaya kepada Tuhan. Termasuk alam semesta ini. Apapun yang terjadi di alam ini, kita tahu Dia yang menjadikan. Dia yang memelihara. Maka kalau alam ini hancur lulu lantak tidak karu-karuan, kita pun sangat tahu Ia bisa menolong kita. Ia tahu apa yang harus Dia lakukan dalam hidup kita. Yang kita perlukan kan cuma satu, takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan sebagai sumber pengetahuan. Ya, itu perlu. Yang kedua, saudaraku, takut akan Tuhan bukan saja menjadi sumber pengetahuan, tetapi merangsang pengetahuan itu menjadi sesuatu yang kuat dalam hidup kita. Artinya, kalau memang kita takut akan Tuhan, ya, maka berarti kita akan menjadi orang yang terangsang untuk mengetahui banyak hal. Kenapa, saudara? Apa hubungannya dengan keimanan? Perhatikan, kalau kita mempunyai banyak pengetahuan, maka kita akan terkagum-kagum. Betapa hebatnya Tuhan menjadikan segala sesuatu. Ambil contoh. Ketika kita melihat bumi, ternyata bumi ini planet kecil saja. Ada yang jauh lebih besar. Ya. Ketika kita mulai melihat matahari, ketika kita mulai melihat bintang, gugus, jajaran planet-planet, banyak yang lebih besar dari bumi. Tidak ada orang tinggal di sana. Yang ada tinggal di bumi. Yang notabene kecil itu. Lalu kalau kita melihat alam semesta, tidak terukur, tidak terhingga. Ada miliaran bintang di sana. Artinya apa? Semakin saudara tahu, maka saudara kagum terhadap alam semesta. Maka terkejutlah engkau betapa hebatnya Dia yang mencipta. Tapi kalau saudara tidak tahu tentang alam semesta, saudara tidak mengerti bumi ini bulat, lalu ada gaya tarik bumi, lalu berputar secara konsisten, saudara tidak mengerti semua itu. Bagaimana saudara kagum pada Tuhan yang menciptakannya? Iya kan? Kekaguman saudara akan menjadi kekaguman yang menjadi agak sulit dimengerti. Kekaguman yang bisa cenderung gelap mata. Mungkin saudara akan bilang, loh murid-murid dulu tidak ngalami. Nanti dulu, jangan salah ngerti. Murid-murid mempunyai banyak pengetahuan yang mereka lihat dari pemeliharaan Tuhan dan penguasaan Tuhan atas alam semesta. Dia bisa menghardik ombak, menghardik badai. Iya kan? Mereka lihat itu dan mereka tahu itu. Nalar mereka jalan kok. Kita tidak bisa ngatasi, kita nelayan tangguh. Kok dia bisa? Siapa orang ini? Hebat sekali. Maka saudaraku, Tuhan itu bukan saja sumber pengetahuan, tetapi merangsang kita untuk mengetahui. Dan ternyata dengan mengetahui banyak hal justru menolong kita makin mengagumi. Betapa hebatnya Tuhan kita. Betapa ajaibnya Tuhan kita. Betapa luar biasanya Tuhan kita itu. Oleh karena itulah pengetahuan yang bersumber dari Tuhan membawa orang semakin kagum pada Tuhan pada waktu dia berpengetahuan. Perhatikan. Tuhan menjadi sumber pengetahuan, memberi pengetahuan kepada umat sehingga umat berpengetahuan. Maka mereka amat sangat kagum kepada Tuhan. Nah, ini satu fakta, ini satu realita, ini satu pergumulan yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Betapa luar biasanya Tuhan melakukan karya dalam hidup ini. Dan ini menjadi keajaiban yang amat sangat luar biasa ajaib di dalam hidup umat manusia. Nah, saudaraku yang kekasih, pengetahuan yang memberikan kepada kita rangsangan pengetahuan, membuat kita berpengetahuan, itu luar biasa. Nah, ini akan menolong kita terus bertumbuh di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan memikirkan pengetahuan bersumber dari Tuhan. Karena itulah orang takut akan Tuhan. Tahu dunia diciptakan oleh siapa. Pengetahuan bersumber daripada Tuhan. Karena itulah orang percaya tahu apa yang harus dilakukannya di dalam hidup dengan sesamanya. Iya kan? Anda kan melakukan itu sebagai orang Kristen dan saya ini kan karena ikut firman Tuhan. Lah firman Tuhan itu kan kita baca kemudian kita mengerti. Benar ya, kalau hidup mengasihi misalnya dunia ini tenang. Tapi bagaimana saudara tahu mengasihi dunia ini tenang? Hanya dengan satu, saudara takut akan Tuhan. Kenapa? Kalau saudara tidak takut akan Tuhan, pasti saudara tidak setuju. Mengasihi itu akan memberi tenang.
Kalau kamu jago, kamu hebat, kamu kuat, bisa mengalahkan yang lain-lainnya, barulah kamu tenang. Nah, ini kan jadi sesuatu yang lain. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, pengetahuan yang dari Tuhan menjadi sebuah rangsangan bagi kita untuk terus bertumbuh, bertambah dalam pengetahuan. Merangsang kita untuk bisa mengerti banyak hal di tengah-tengah kehidupan. Yang ketiga, kalau pertama pengetahuan bersumber dari Tuhan, yang kedua tadi pengetahuan merangsang kita untuk berpengetahuan dalam konteks takut akan Tuhan, maka yang ketiga, bukankah pengetahuan yang dari Tuhan akan menceritakan kepada orang siapa Tuhan lewat kita? Kalau kita bodoh-bodoh semua, saudaraku, main bim salah bim saja, tiap kali ditanya lalu bilang tidak bisa jelasin, jawabannya gampang. Jangan pakai otak, pakai iman. Lalu bagaimana dunia ini mengerti bahwa Tuhan kita itu ajaib? Bagaimana dunia ini mengerti bahwa Tuhan kita itu luar biasa? Bagaimana dunia ini mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar? Bukan karena Tuhan tidak bisa menceritakan siapa dirinya, tapi karena kebodohan kita tidak dipakai oleh Tuhan. Tuhan mampu membuat seseorang bertobat dengan caranya yang ajaib, tapi sangat menyedihkan kalau kita tidak dilibatkan dalam kuasanya mempertobatkan seseorang. Itu sebab kita hanya perantara. Karena itulah dengan kata-kata kita mengatakan tentang kebenaran pada seseorang, lalu seseorang itu yakin Tuhan yang pakai dengan kuasa Tuhan. Tapi Tuhan pakai kita dengan pengetahuan yang ada untuk menjelaskan sejelas-jelasnya apa yang perlu dijelaskan, sehingga orang itu menjadi jelas dan mengerti. Jadi pengetahuan kita akan kebenaran membuat kita dilibatkan pada pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan yang mengerjakan pekerjaannya menghargai dan memakai pengetahuan yang kita miliki. Tapi jangan lupa, pengetahuan itu pun berasal dari Dia. Masa dia anti pada pengetahuan yang dari Dia sendiri? Masa dia menolak pengetahuan yang dari Dia sendiri? Maka diberinya kita pengetahuan supaya kita berpengetahuan, dan dipakainya kita dalam pengetahuan untuk memberitahu kepada banyak orang, sehingga banyak orang mengenal Tuhan. Alangkah indahnya, alangkah hebatnya. Saya mulai membayangkan ketika semua orang Kristen mempunyai kesadaran yang sama. Betapa cerdasnya, betapa hebatnya orang-orang Kristen. Dan itu sebab kalau kita melihat di abad-abad permulaan, perkembangan dari kekristenan, bagaimana kekristenan memberikan sumbangsi besar kepada berbagai pemikiran-pemikiran dan memberikan arah yang tepat. Nun jauh di belakang sana, Yunani dikenal sebagai pusat pengetahuan. Tetapi maju ke depan, itu hanya seperti masa lalu yang cukup untuk dikenang. Ke depan, Yunani tak menjadi agen tunggal daripada pengetahuan. Pengetahuan justru diborong oleh dunia barat yang notabene dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Kristen. Jadi, kalau kemudian kita yang di Indonesia ini menghina diri, kan aneh sekali. Itu sama dengan menghina Tuhan, sang pemilik pengetahuan. Kalau kita berkata, jangan pakai otakmu. Itu berarti kita menyesatkan umat, sehingga salah mengerti tentang Tuhan yang adalah juga sumber pengetahuan itu. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Seluruh pengetahuan akan menjadi pengetahuan yang benar kalau pengetahuan itu berpijak, berbasiskan kepada takut akan Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, oleh karena itu kita sebagai orang Kristen tidak boleh kemudian mencela orang lain yang merasa tidak jelas dengan penjelasan kita lalu bilang, gue kagak suka tuh dengar penjelasan gitu, tidak ngerti itu. Apa itu Kristen? Lalu saudara bilang, dasar orang sesat, dasar orang kafir gitu. Saudara jangan buru-buru marah dulu. Memang penjelasan saudara membuat dia bingung dengan kekristenan. Mestinya kita malu, menyesal diri. Kok bodoh sekali aku ya? Katanya aku anak Tuhan, punya kuasa Tuhan. Lah kok tidak bisa jelasin sama orang itu? Begitu dong. Jangan orang itu yang disetan-setankan. Kenapa bukan kita yang kita setankan? Perhatikan kalimat saya. Jangan menyetan-nyetankan orang yang tidak jelas dengan penjelasanmu lalu menolak kebenaran. Tapi setankanlah dirimu. Kenapa engkau tidak mampu untuk menjelaskan kebenaran itu? Padahal katanya kita anak Tuhan. Mestinya dong Tuhan tolong kita, mampukan kita. Nah jadi jangan berdalih dan bersembunyi di balik ketidakmampuan. Sekaligus juga ketidaktahuan akan Tuhan yang berkarya dan bekerja. Sehingga kita terjebak mengambil kalimat-kalimat sederhana untuk menutupi kebodohan dan kekurangan kita. Cari aman saja sudah. Saudaraku, mana Alkitab mau seperti itu? Mana Tuhan mau seperti itu? Tuhan murka terhadap kita. Tuhan marah terhadap kita.
yang hidup tidak sesuai dengan ketetapan-ketetapannya. Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan supaya hidup kita memuji dan memuliakan nama Dia. Ini perlu. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita pikirkan di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita, bagaimana kita bertarung melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga hidup kita itu sungguh-sungguh menjadi hidup yang sangat menyenangkan, karena kita diberi seperangkat pengetahuan di dalam takut akan Tuhan, dan pengetahuan yang akan mengalahkan seluruh pengetahuan dunia yang tidak tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Itu sebab konfrontasi dalam hidup ini tidak pernah berhenti. Orang-orang ateis menyangkal keberadaan Tuhan, maka anak-anak Tuhan harus mampu menjelaskannya. Dengan apa? Ya tentu dengan pengetahuan. Dengan pengetahuan mereka menyangkal, dengan pengetahuan kita akan menjelaskan. Tapi dia pengetahuan di dalam tidak takut akan Tuhan. Kita orang percaya memiliki pengetahuan yang berdasarkan takut akan Tuhan. Pasti dong, mesti lebih hebat, lebih besar kan? Iya dong. Orang Tuhan sudah bilang kok roh di dalam kita lebih besar dari roh di dalam dunia ini. Karena itu saudaraku, jangan kita bersembunyi dari kebodohan kita. Lalu kita menyembunyikan diri dengan berkata, jangan pakai otakmu, pakai saja imanmu. Itu adalah sebuah bukti kebodohan kita sekaligus membodohi umat. Kalau kita berkata umatku binasa karena tidak berpengetahuan, tentu bukan pengetahuan matematis. Ya, Paulus sering mengatakan dunia ini bodoh, hikmatnya payah. Tentu Paulus tidak sedang mengatakan sains, tapi Paulus mau mengatakan betapa dunia yang ponga dengan pengetahuannya tanpa takut akan Tuhan hanya terpuruk dan menjadi pecundang. Tetapi betapa orang yang takut akan Tuhan dalam keberimanannya kepada Tuhan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ayo saudara, umat Tuhan, maju dan perkasalah. Jangan cengeng dalam percaturan dan pertarungan yang ada. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan pekerjaan, di tengah-tengah pergumulan kehidupan keluarga, di tengah-tengah percaturan pertandingan yang terjadi dalam dunia. Jangan pernah menyerah. Kecuali engkau tidak berpengetahuan, karena engkau tidak mau belajar apa yang Tuhan katakan. Ya. Kecuali engkau tidak mengenal Tuhan dan engkau tidak tahu bahwa Tuhan akan menjanjikan kemenangan dalam kehidupan. Kecuali engkau tidak menghargai perintah-perintah Tuhan yang mengatakan taklukkanlah bumi. Tapi bagaimana kau bisa menaklukkan bumi kalau tidak tahu ilmu bumi? Iya dong. Kuasailah bumi, beranak cuculah. Bagaimana kau tahu anakmu, cucumu kalau kau tidak mengerti ilmu statistik? Tidak bisa membuat silsilah. Itu kan semua pengetahuan. Iya toh. Berkembang biak kayak apa? Beranak cucu yang seperti apa? Semua kan pengetahuan. Tapi harus dilandasi pada takut akan Tuhan. Alangkah indahnya. Nah saudaraku yang kekasih, biar ini menjadi rangsangan kepada pikiran kita. Untuk kita memainkan karya secara maksimal di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga sungguh-sungguh hidup kita memuliakan nama Tuhan. Dan saya berdoa, saya rindu. Sesudah kita sebagai generasi tua, kita akan melahirkan generasi-generasi muda yang cerdas, yang pinter, jenius, tetapi sekaligus yang takut akan Tuhan. Menciptakan orang pintar itu sederhana, tapi pintar takut akan Tuhan, wow, itu yang luar biasa. Nah oleh karena itu bagaimana kita bisa merangsang generasi kita berpengetahuan? Kalau belum dia selalu dengar. Jangan pakai otakmu, pakai imanmu. Apa anak-anak itu tidak malas nanti? Mau ngitung matematik pun 2 tambah 2 mungkin dilipatnya tangannya seraya berdoa dan berkata, ya Tuhan tolong aku, berikan pengertianmu berapa 2 tambah 2. Aduh cilaka kita. Waktu guru kasih tahu 4 dia bilang tidak sesuai dengan iman percaya. 2 tambah 2 sama dengan 50. Ketika disalahkan guru dia marah. Kenapa Bapak salahkan? Itu kan benar. No 4 nah itu 4 adalah angka tidak beriman. Kalau Bapak beriman 2 tambah 2 bisa 50. Apa tidak celaka kita saudaraku? Oleh karena itu saya kira jangan lagi di gereja ada pembodohan terhadap umat. Tapi saya kira kita mesti merangsang umat berpikir seperti apa yang Tuhan kehendaki. Memakai dan mempersembahkan kembali seluruh kapasitas yang ada dalam diri kita masing-masing. Kemampuan berpikir kita, nalar kita, perasaan kita. Ayo kita kembalikan pada Tuhan. Maka saya percaya di dalam mengerti pengetahuan yang dari Tuhan,
akan membuat kita cerdas menguasai dunia seperti yang Dia percayakan. Taklukkanlah bumi, kuasailah beranak cuculah. Kan itu yang pertama kali Tuhan katakan ketika Tuhan menciptakan manusia. Emban tugas itu sampai sekarang pun masih ada di bahu kita. Tapi bagaimana bisa kalau kita bermalas ria? Bagaimana bisa kalau kita tidak mau belajar? Anda mau naik pangkat, Anda kerjaan mau naik gaji, tapi cuma menghitung lamanya kerja. Maafkan saya, engkau akan hanya menjadi pecundang saja. Jangan hitung berapa lama kau kerja, lalu kau berharap akan naik gaji. Tapi buat reputasi dan prestasi yang luar biasa, dengan sendirinya apresiasi akan tiba dalam hidupmu. Ya, orang yang menghargai diri akan kerja secara berharga, pasti akan dihargai. Ya. Tapi kalau cuma hitung, saya 25 tahun kok begini, kok begitu. Mungkin bosmu saja menahan engkau 25 tahun pun sudah sesak napas kali dia. Ya, kalau bisa di PHK dari dulu kali. Karena apa? Kebebalan, kebodohan kita. Tapi kecerdasan kita pasti akan dihargai. Apalagi ketika orang tahu kecerdasan itu datang dari Tuhan, maka orang seperti itu akan penuh dengan kejujuran dan luar biasa, bukan? Karena itu tidak heran kalau Tuhan mempercayakan dunia untuk kita kuasai. Wow. Selamat saudaraku menjadi orang-orang Kristen unggulan. Sekarang rubah seluruh pola pikirmu. Bangun dari kursi malasmu. Belajarlah dalam takut akan Tuhan. Tanyalah apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Dan berkaryalah seperti ketetapannya. Maka puaslah hidupmu karena mengabdikan dirimu kepada Tuhan yang hidup. Cerdaslah engkau dan mampu menelanjangi dunia karena Tuhanlah sumber hikmatmu. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan karena mereka akan memiliki pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tuhan menolong saudara dan saya untuk memilih yang pertama. Jangan terjebak pada yang kedua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih. Jikalau Tuhan mengajarkan kepada kami, takut akan Tuhan menjadi permulaan dari pengetahuan. Karena itu ingatkanlah kami supaya tak terjebak, hanya menatap, membaca sepotong bagian dari firman-Mu, mengabaikan yang lain. Sehingga seringkali kami menciptakan kesalahan dan melahirkan kebodohan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Engkau yang berjanji dan berkata kami akan menguasai bumi. Maka tidak mungkin janjimu salah. Tapi kamilah yang seringkali salah mengerti. Tenggelam dalam jerat dan perangkap di kesendirian. Dan hanya kami mengabaikan kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena itu berikan kami hikmat pencerahan yang darimu. Mampukan kami untuk mengerti guna puji hormat namamu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Tuhan sumber pengetahuan yang sejati. Amin.